أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم فقهنا أولادنا وبناتنا في الدين وعلمنا بالتأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربي زدنا علما وفهما ويقينا صادقا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, lakal hamdu ya Allah wa lakal hamdu ya Rabbana. Allahumma hadha minka wa bika wa ilaika wa ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral ahbab wal hadirin mustami'in yarhamni wa yarhamkumullah. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya terus menerus kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia nikmat taufik hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memuliakan kita dengan nikmat yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, yaitu kita dikumpulkan di tempat yang insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala cucurkan rahmatnya, tempat yang insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pandangan khusus, dan juga di tempat yang insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala merubah keadaan kita menjadi lebih baik, lebih dekat dengan Allah, lebih dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di tempat yang juga insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosa kita, yaitu kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini kenikmatan yang luar biasa, kesempatan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, karena kesempatan yang kita lakukan pada saat ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan kesempatan yang tidak bisa lagi digapai, didapatkan oleh orang-orang yang sudah diwafatkan oleh Allah, oleh orang-orang yang sudah terlebih dahulu mereka meninggalkan dunia ini. Kenapa sampai kita bisa mengatakan ini kesempatan yang bisa kita dapatkan? Karena orang-orang yang sudah diwafatkan oleh Allah, orang-orang yang mereka sudah meninggal dunia, ketika mereka merasakan penyesalan yang luar biasa, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan angan-angannya mereka, kalau seandainya mereka diizinkan oleh Allah untuk bisa kembali hidup di dunia, apa yang mereka ingin lakukan? Mereka ingin beramal soleh, mereka ingin bersedekah, mereka ingin melakukan banyak daripada amal-amal soleh, yang mana pada saat itu mereka sudah melihat, yang mana pada saat itu mereka sudah menyaksikan akan begitu istimewanya yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan bagi mereka yang semasa hidupnya gunakan waktunya, kesempatannya untuk beramal soleh, untuk melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah. Tapi kenapa mereka menyesal? Karena mereka menyia-nyiakan kesempatan itu, karena mereka mengabaikan kesempatan itu. Juga dikatakan orang yang soleh saja, orang yang baik, orang yang taat, orang yang dekat dengan Allah, pada saat itu pun mereka masih merasakan penyesalan.
mereka masih merasakan penyesalan yang luar biasa. Kenapa tidak seluruh waktunya semasa hidup dia di dunia dimanfaatkan semuanya untuk kebaikan? Itu orang yang soleh masih merasakan penyesalan. Maka bagaimana dengan orang yang ahli maksiat, orang-orang yang jauh dari Allah? Pastilah penyesalan itu lebih menyakitkan bagi mereka, sehingga mereka ketika meminta berangan-angan apabila mereka dihidupkan kembali ke muka dunia, ke muka bumi ini, apa yang ingin mereka lakukan? Beramal soleh, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, melakukan ketaatan. Tapi apalah daya, tidak bisa lagi, tidak baca lagi, nyatu, sudah mati, sudah meninggal, roh sudah pisah dari jasad, tidak bisa lagi. Ya, ketika roh sudah batas kerongkongan ini, ya, maka habis lagi kesempatan untuk taubat, habis kesempatan untuk merubah keadaan kita menjadi lebih baik pun sudah habis. Ketika ruh sudah sampai gara-gara di sini, ruh dicabut, sudah sampai sini, nanti taubat lagi untuk kita nas'alullah wal afiyah wa na'udzubillah min dzalik. Tapi kesempatan yang diinginkan oleh mereka, orang-orang yang sudah wafat itu, kesempatan itu ada sama kita, yang masih hidup saat ini. Jadi kehidupan kita ini merupakan kesempatan yang diinginkan oleh mereka yang sudah wafat. Kesempatan saat ini yang kita rasakan ketika kita masih hidup ini dirasakan bagi mereka orang-orang yang sudah wafat. Jadi kalau kita merenung, kita syukuri nikmat sehat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, itu luar biasa. Nikmat sehat yang Allah berikan sama kita itu luar biasa. Nikmat hidup di dunia ini, ya, luar biasa. Berapa banyak kita habiskan kesempatan hidup kita ini untuk kelalaian, apalagi kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin mustami'in irhamni wa irhamkumullah. Salawat tentunya selalu kita basahi lisan ini kepada junjungan agung kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana berkat beliau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berbagai macam kemuliaan, berbagai macam kenikmatan, yang mana tidak Allah berikan kemuliaan, kenikmatan tersebut kecuali untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ya dah, mari kita dekatkan diri kita dengan Nabi Muhammad. Mari kita kenalkan diri kita dengan Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? Perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan sampai Rasul tidak kenal sama kita. Jangan sampai Rasul tidak mengenal kita selaku umatnya. Kenapa? Karena kurangnya perhatian kita sama Rasulullah, karena dikitnya kita salawat kepada Nabi Muhammad, kurangnya perhatian kita terhadap sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seorang bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, tapi Rasul tak menoleh kepadanya. Rasul tidak mengenalinya. Terbangun dia, terkejut dia. Ada apa ini? Rasulullah tidak kenal dengan dirinya. Sedih bukan main dia. Datang kepada gurunya. Wahai guru, aku mimpi sama Nabi, tapi Nabi tidak kenal sama aku. Tapi Nabi tidak menoleh sama aku. Maka apa kata gurunya? Apa perintah gurunya? Kenali dirimu dengan kau memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Kenali dirimu dengan kau memperbanyak menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah daripada perintah gurunya dilakukannya, digawinya sampai suatu malam berjumpa lagi, bertemu dengan Nabi. Belum dia berucap apapun, Rasulullah sudah mengatakan kepadanya, sekarang aku mengenali dirimu. Bukankah Rasul
mengetahui seluruh umatnya. Benar, Rasul mengetahui seluruh umatnya. Tapi yang paling dikenal oleh Nabi, siapa mereka? Aktsaru alayya shalah, akramu minni manzilatan yaumil qiyamah, aktsaru alayya shalah. Yang paling dekat dengan aku, kata Nabi Muhammad, yang paling dekat dengan aku nanti pada hari kiamat, siapa mereka? Bukan yang banyak hartanya, bukan yang tinggi jabatannya, bukan yang memiliki dunia beserta isinya, tapi yang paling dekat dengan aku adalah mereka yang paling banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Biasakan, paksakan diri kita agar punya rutinitas di dalam satu hari bersolawat kepada Nabi paling sedikit alif marwah 1000 kali. Bisa? Sehari 1000. Bisa? Itu paling sedikit itu. Sehari 1000. Banyak ini. Dikit 1000. Ya tak? Dikit 1000. Ya tak? Al-Habib Al-Marhum Rahmatul Hayyul Qayyum Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Masawah, sahibul majlis Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana beliau sampai besok majlis Rasulullah itu luar biasa hadirnya, yang ramai, bukan main majlis Rasulullah. Siapa yang tak kenal sama beliau? Beliau memiliki rutinitas. Setiap hari beliau baca 5.000 kali salawat, 50.000 kali atau 5.000 kali salawat sama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tiap hari itu wiritan rutin. Kita harus punya wiritan rutin setiap hari. Bila perlu itu jadi kewajiban. Ridha makanan untuk ruh kita, untuk jasad kita. Apa? Salawat sama Nabi Muhammad. Karena salawat itu akan memberikan cahaya untuk hati kita, yang mana cahaya itu akan memberikan semangat kita di dalam melaksanakan perintah Allah, di dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu banyak sekali kisah-kisah kemuliaan-kemuliaan, keutamaan-keutamaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Yang memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Kita punya hajat, kita punya masalah, kita punya urusan, datang ya Rasulullah dengan kita memperbanyak salawat, minta sama Allah wasilah Nabi Muhammad agar urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ahbab wal hadirin mustami'in yarhamni wa yarhamkumullah. Baiklah, kita kembali melanjutkan daripada pelajaran kita di dalam kitab fikih. Insyaallah malam hari ini kita akan bahas tentang macam-macam masalah najis. Mungkin sebagian antum sudah mengetahui bahwa najis itu ada 3 macam. Yang pertama, najis berat yang disebut dengan najis mughalladah. Ada lagi dengan najis sedang yang disebut dengan najis mutawassithah. Ada lagi najis ringan, yang mana najis ringan ini disebut dengan najis mukhaffafah. 3 macam najis di dalam kehidupan kita yang disusun oleh ulama kita, bahwa najis ada 3 macam. Pertama najis berat, kedua najis sedang, ketiga najis ringan. Dengan contoh-contohnya, apabila yang termasuk najis berat, bagaimana cara membersihkannya, begitu juga apabila yang termasuk dengan najis sedang, dan bagaimana cara membersihkannya, begitu pun juga dengan najis ringan, apa baik dan bagaimana cara membersihkannya. Di sini disebutkan yang pertama adalah najis mughalladah, najis berat. Wahia najasatul kalbi wal khinzir wal far'i ahadihimah. Apa itu najis berat? Najis berat itu adalah najis
babi dan anjing. Wa far'i ahadihimah, dan salah satu keturunan dari babi dan anjing, maka dihukumkan itu menjadi najis berat. Jadi cuma dua najis berat itu. Selain babi dan anjing, sebagian besar di antara najis yang kita alami di dalam kehidupan ini adalah masuk ke dalam kategori najis sedang. Jadi najis berat itu cuma dua, najis babi atau najis anjing. Wa far'i ahadihimah, anak keturunan salah satu dari anjing dan babi. Apa maksudnya anak keturunan salah satu dari anjing dan babi? Misal anjing kawin sama kucing, betulah anak kucing, lucu, bagus, ini kucing. Maka apa hukum kucing ini? Hukum kucing ini najis mughallazah, dia najis berat. Kenapa? Karena dia dilahirkan salah satu dari anjing dan babi. Atau babi kawin sama kambing, betullah kambing, ya, betullah kambing. Maka kambing tersebut hukumnya menjadi najis mughallazah, menjadi najis mughallazah. Jadi keturunan dari babi dan anjing, apapun yang berkaitan dengan babi dan anjing, maka hukumnya najis mughallazah. Cak mana kalau seandainya najis babi anjing ini sudah berubah menjadi makanan, hukumnya tetap najis, menjadi haram, tidak boleh dimakan. Jadi ya, seluruhnya, pokoknya seluruhnya, nah dibentuk, dibuat, dijadikan apa? Ya, atau bahkan misal babi dimbek kulitnya, ya, disamak. Tahu disamak? Disamak itu ya, dibersihkan kulitnya, dibuat sesuatu misalnya, tetap hukumnya dia menjadi najis mughallazah, tidak bisa jadi halal. Beda halnya kalau seandainya najis mutawassithah, misal kulit macan, ya, kulit macan aslinya macan itu kulitnya benar najis, tapi bisa menjadi halal. Ya, dalam artian kata halal di sini bukan dimakan, tapi menjadi halal, tidak najis lagi hukumnya, dengan syarat bulunya tadi apa? Disamak. Disamak itu dibersihkan, pakai sesuatu lah yang sehingga jadi bersih. Dihilangkan dengan sesuatu yang panas untuk membersihkan kulit tadi. Itu disamak namanya. Kalau bahasa Arabnya dudilo. Dudilo. Kalau di bahasanya disamak, apa di bahasa Indonesia ya? Disamak itu kadang dijemur cabai atau mungkin apalah biar bersih, maka hukumnya menjadi suci dia, tapi tetap tidak boleh tidak boleh dimakan. Artinya menghilangkan kenajisannya tadi dengan disamak. Di annal gaidah taqulu innal far'a yadba'ul akhassa min aslihi fin najasa, bahwa sesungguhnya keturunan itu akan mengikuti sumbernya. Dalam kaidah disebutkan keturunan itu akan mengikuti rois, asal, musabab dari mana dia munculnya. Maka itulah menjadi hukumnya tadi. Seperti apa? Babi tadi, misal dia kawin sama kambing, anjing kawin sama kambing, misalnya, tetap dia hukumnya mengikuti dari mana dia berasal. Sebab tasmiyah bil mughallazah li'anna syari' ghallata fi hukmiha. Kenapa najis anjing babi ini disebut dengan najis mughallazah, dengan namanya mughallazah? Mughallazah itu berat. Li'anna syari' ghallata fi hukmiha, karena syariat memberikan cara yang cukup berat, cara yang cukup sulit untuk membersihkannya. Jadi anjing babi ini tidak cukup dengan kita siram air, tidak cukup, tapi dengan caranya. Bagaimana kaifiyati izalatiha?
Bagaimana cara menghilangkan najis anjing babi? Misal kalau seandainya kita tersentuh mereka, tapi dengan syarat tidak, kalau seandainya kita kering dengan kering bertemu sama dia, maka tidak apa-apa. Tidak, anjing babi kalau bersenggol sama dia, tidak, kering sama-sama kering, maka hukumnya tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya salah satu ada yang basah, maka hukumnya menjadi najis mughalladh. Apalagi bagian moncongnya, kalau sudah nyenggol kita, khalas. Jangan Ustaz, kami kejar anjing, copotnya bagaimana? Gigitnya, mana? Tepuk kaki kita, gigit anjing, jadi sedikit bersihkan dulu, baru obati, biar bersih, biar suci, tidak najis mughalladh. Anu berat najis mughalladh. Tidak, dulu kan anjing jadi mainan. Orang kecil dulu kan sengaja dia dikejar kan. Ya, kalau ayo lari rombongan, benar. Gigit anjing benar. Belum masuk mungkin ada anjing gigitnya. Kaifiyyah izalatiha, bagaimana menghilangkan najis mughalladh? Tadhurun najasata al-mughalladhatu bis-sab'i ghasalat ba'da izalati 'ainiha ihdahunna lit-turab. Cara membersihkan najis mughalladh ini adalah dengan 7 kali cucian. Salah satu dari 7 tersebut dengan memakai tanah apapun, ya, tanah apapun boleh. Kalau yang jelas tanah itu suci, bukan tanah lembek dari rumah sebelah, ya, bukan tanah boleh mahali, ya tanah di rumah kita tuh lah, atau tanah yang di jalanan juga tidak apa-apa, tanah apa boleh kalau. Wal afdal ayyakuna wad'u turab fil ghaslatil ula hatta law asabahu rasyasun fi ayyi ghaslatin ba'daha fayaghsilu ma asabahu bil ma'i duna turab bi adadin ma baqiya min al-ghasalat. Nah, jadi di dalam mencuci pakai tanah ini tidak basing, boleh kah? Boleh kalau. Nah, kapan kita nyucinya? Apakah naruh yang di pertama, di pertengahan, di akhir? Walhasil dari 7 kali cucian tadi, pokoknya salah satunya bercampur dengan bertanah. Tidak harus di pertama, tidak harus pertengahan, tidak harus di akhir. Tapi di sini kita diajarkan bahwa al-afdal, cara yang paling utama, cara yang paling afdal bagaimana? Ayyakuna wad'u turab fil ghaslatil ula, agar yang memakai tanah tadi kita jadikan di cucian yang pertama. Jadi mana? Banyu campur ke tanah di banyu tadi. Ya, kita siramkan, kita kosokin. Ya, tempat yang kena cium oleh anjing atau ulat kita tadi kosok sehingga bersihkan yang pertama satu. Sudah kita, nah barulah sisanya 6 kali lagi pakai banyu biasa biar bersih galau. Ya, nah misalnya tanahnya belakang, tidak apa-apa, tapi kotor. Banyu dulu siram, ikut 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan banyu tanah, kotor lagi. Yang penting tidak kurang dari 7. Lebih dari 7 jatuh. Nak statement habis anjak ke dah laju. Syaratnya tidak kurang dari 7, salah satu dari tanah. Nak lebih dari 7 jatuh. Nak berapa kali jatuh. Walhasil tidak kurang dari 7. Fayaghsil ma'suma bil ma' duna turab bi adadin ma baqiya min al-ghasalat. Kalau sudah yang pertama pakai tanah tadi, tinggallah sisa 6 kali pakai banyu galau. Dah saya lagi sudah. Ya, kalau kita masih bersih dah, nah berarti kita namanya macam itu nombor ke penyakit di dalam diri kita. Penyakit apa? Penyakit was. Di dalam segala ibadah, di dalam segala hal yang kita lakukan, kalau sudah muncul rasa macam itu, sudah jangan diturutkan, jangan dibelokkan. Kalau kita turutkan, ujung-ujungnya sudah tidak jadi orang tenang lagi kita. Apa? Was-was terus hidup kita. Ngaso, kurang nih, tambah lagi, dah bisa dikurang, tambah lagi, sampai akhirnya jadi penyakit was, setan dengan. Ya, sama was-was itu dari syaitan. Orang punya sifat was-was itu adalah orang yang terkena daripada rayuan syaitan. Talbis
diganggu oleh syaitan. Kalau sudah kena sarung ya. Yang obatnya siapa? Kita dewek. Macam mana caranya? Lawan. Mak uji kita ganggu, lanjakkan. Ya tak? Ai kita asal-asal lanjakkan untuk menghilangkan penyakit tersebut. Harus ditalakkan, dilawan, jangan dipelokkan. Sahibu sahabatul zubat. Kama qala sahibu sahabatul zubat. Zubat ini ya kitab nazaman yang berisi tentang ilmu fikih. Dia cuma dikit-dikit baik, ya kitab baik, tapi seluruh ilmu fikih ada dalam kitab zubat. Namanya nazaman, matan nazaman kitab sahabatul zubat. Ada berapa bait kurang lebih 1000 bait, ya 1000 bait kurang lebih, ya. Tal itu bukan main, lemaknya, ya. Karena apa? Tapi belum habis, ya. Apa belum habis, tapi masih diulangi terus sampai sekarang. Ya, kok tidak tinggi ada galuh di dalam situ. Kalau budak-budak pondok hafal gitu, diwajibkan mereka hafal kaidah tersebut. Satul khinziri mithlul kalbi tagsalu sab'an marratan biturab. Najis anjing najis babi seperti najis anjing, membersihkannya dengan 7 kali, salah satu dari 7 tersebut dengan menggunakan walidhalika thalathun kaifiyat. Masjul ma'i biturab hatta yatakaddar, summa wada'uhu ala mahalin najasa wa hiya al-afdal. Athani turab ala mahalin najasa summa subbal ma'i fawqahu. Subbal ma'i ala makalin najasa summa wad'u turab fawqahu. Jadi ada 3 cara di sini dalam masalah meletakkan tanah. Yang pertama yaitu kita alirkan air atau kita campurkan air dengan tanah. Siapkan ember atau apa. Ya, pertama kita buat tanah tadi campurkan ke dalam air. Lalu summa wad'u ala mahalin najasa. Kemudian kita siramkan ke tempat yang di mana kena wahya al-afdal. Ini cara yang paling afdal. Campurkan tanah sama banyu jadi sikap. Aduh, jangan diminum. Jangan diminum. Tapi taruhkan di tempat yang terkena najis. Habis itu disiram sebagaimana yang Anda jelaskan tadi. Ada lagi yang wad'u turab ala mahalin najasa. Tanah tadi tidak dicampur ke banyu. Jadi kita ambil tanah, langsung kita taruh tanah tadi di tempat najis. Gabungkan lagi di dalam banyu, ambil tanah langsung poletkan atau taruh tempat najis. Summa subbal ma'i fawqahu. Kemudian baru kita tuangkan air. Jadi ambil tanah, kaki kita kena najis anjing, ambil tanah langsung poletkan di kaki. Nah, itu cara yang kedua. Kemudian siram air. Yang ketiga, subba ala makanin najasa summa fawqahu. Nah, tadi yang ketiga, cara ketiga, siram banyu dulu, siram air dulu, habisnya taruh tanah, ya, baru lagi sampai 7 kali. Itu 3 kaifi ya ala najis anjing dan babi. Paham tem sampai di sini? Jelas insyaallah masalah najis anjing dan babi. Insyaallah paham karena masih mudah, tidak dosa. Tapi dan itu pun juga jarang gitu. Insyaallah jarang, sangat jarang terjadi. Ya, apalagi mereka yang seandainya mereka memelihara anjing, apa tidak di rumahnya dia tapi memelihara anjing. Ya, fihi hilaf. Di situ. Ya. Kenapa? Kalau seandainya anjing memang harus diperlukan niat memang. Untuk keamanan dan lain sebagainya. Kalau memang harus
termasuk macam-macam kebaikan tidak masuk kalau kita memelihara anjing. Termasuk juga ada yang katakan ya di situ yuk patung itu pun juga penghalang daripada dalam rumah kita masuk asal dan ada khilafnya di sini. Tapi yang itu tidak salah dan ini kalau tu pengen minum kucing lah ya bagus ini tebal saat ingin kucing saat ingin keseguran kucing nak di salon ni ya diwadai beli kelas bawa ke salon dia disuntik makan tak boleh bahasa betul kucing itu Anggora ya tak nyebut-nyebut kucing kucing Anggora pempes juga lagi susah balik kepada tadi kucing jadi rasa kedatangannya jadilah kalau hobi itu saya ya kalau dia punya duit itu nih atau ya tidak tapi jangan berlebihan habis batu ya. Bismillah. Asalnya an-najasatul mukhafafah. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu najis yang ringan. Ya, najis ringan. Nah, ini yang paling banyak di dalam kehidupan kita. Najis ringan. Apa najis ringan itu? Ya macam-macam. Kotoran hewan. Ya, kotoran manusia selain babi dan anjing. Hukumnya najis mukhafafah. Darah, muntah, nanah itu pun hukumnya najis mukhafafah. Madi itu hukumnya najis mukhafafah. Termasuklah juga bumo budak bayi. Ya, budak bayi itu pun hukumnya najis mukhafafah. Bangkih hayawan, ya tak? Selain babi dan anjing itu pun juga hukumnya najis mukhafafah. Jadi selain babi dan anjing itu hukumnya najis mutawassit. Belum lagi kaget ada lagi najis mukhafafah. Najis mukhafafah pun tidak banyak. Ya tak? Ada syaratnya najis mukhafafah cuma siko. Ya tak? Selain mutawalladho, selain mukhafafah, apa yang kamu dapatkan di dunia ini itu hukumnya najis mukhafafah. Itu hukumnya najis mukhafafah. Sebab tasmiyatu bil mukhafafah. Benar salah. Ini mukhafafah ini ringan bukan mutawassit, salah. Ya tak? Mukhafafah itu ringan, mutawassit belum. Yang ketiga berarti najis mukhafafah. Nih kita bahas. Di anna syari' khaffafa fi hukmiha wa hiya allati tatawaffaru fi ma arba'atin syurut. Ada 4 syarat najis mukhafafah. Yang dikatakan 4 najis mukhafafah itu apa? Yang pertama, ayakuna baulan sabiyin haulain lam yut'am ghairu laban litawaddi. Apa yang dinamakan dengan najis mukhafafah? Najis mukhafafah itu sikok teman, yaitu najis kencing anak bayi laki-laki yang umurnya belum nyampe 2 tahun dan tidak makan apapun kecuali air susu ibunya. Jadi kencing bayi laki-laki yang umurnya tidak sampai 2 tahun dan dia belum makan apapun selain daripada susu ibunya, itulah najis mukhafafah. Kencing bayi laki-laki yang umurnya belum sampai 2 tahun atau batasannya sampai 2 tahun, belum makan apa-apa kecuali air susu ibu, itulah najis mukhafafah. Kenapa dinamakan dengan mukhafafah? Mukhafafah itu diambil dari kata khaffa yuhibbu, ringan. Ringan apa? Ringan dalam membersihkannya, tidak susah bersihkannya, itulah najis mukhafafah. Jadi kencing budak bayi laki-laki, perempuan tidak.
perempuan masuk ke dalam najis mutawassithah, hanya khususnya bayi laki-laki. Kenapa cuman bayi laki-laki? Dikatakan karena kencing bayi laki-laki tidak sebau kencing perempuan. Dan juga dikatakan orang-orang Arab itu mereka lebih senang dengan bayi laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan. Itulah sebabnya menjadi najis mukhaffafa. Bagaimana cara membersihkannya di sini kita baca. Jadi dalam ajaran kata kalau seandainya bayi tadi umurnya belum 2 tahun tapi dia sudah bercampur makannya. Bercampur makannya. Artinya apa? Dia sudah minum susu formula. Sudah minum susu formula. Maka dapat lagi dia dan dijadikan hukumkan najis mukhaffafa. Dia dihukumkan najis mutawassithah. Walhasil kalau seandainya sudah bercampur dengan yang lain selain dari susu ibunya, maka hilanglah hukum najis mukhaffafa. Dia masuk ke najis mutawassithah. Kaifiyah izalatuha, bagaimana cara membersihkannya? Tathuru birrasyil ma'i 'alaiha ma'al ghalabati wa izalati ainiha wa awsafiha. Sangat mudah. Kalau seandainya dia kencing di lantai, sungguh macam dia kencing lantai. Macam mana bersihkannya? Pastinya yang pertama izalati ainiha, kita hilangin dulu. Lap, bersihkan lap. Sudah diambil najisnya tadi, cukup dipercikkan selesai. Suci jadi tempat cukup sudah. Itulah dinamakan dengan mukhaffafa. Jadi baiknya najisnya, sudah kita angkat dulu, percikkan, cukup percikkan selesai. Menjadi suci. Tempat tadi tidak bernajis lagi. Di pakaian, itu di bagian siram, cuci ke bawah, percik ke bawah, lap, kemudian kita percik ke bawah, baik. Tapi kalau nak kena kencing biasa ada lagi itu makinya, nak buka kan ganti. Tapi kalau kepepet bersih pas baru kena kencing tu lah, langsung bersihkan, langsung kita percikkan, di tempat yang kena najis. Tapi sekarang kan baru pempes galau, sudah berpempes pempes galau. Terkadang pas kita buka pempes trot dia jangan cik masing-masing. Jadi cara bersihkannya seperti itu. Kama qala sahibu sabati zubat wa baulun tiflin ghairu durrin ma akal yakfihi rashi yusib kullal mahal. Kencing bayi laki-laki kecil yang belum makan apapun cukup dipercikkan air di tempat yang terkena najis setelah diangkat ainun najisnya. Setelah dibersihkan najisnya sudah selesai. Najasatun hukmiyatun, najasatun mutawassithah wa hiya sa'irun najasat. Insyaallah kita lanjutkan najis mutawassithah di pertemuan yang akan datang. Cukup panjang pembahasan masalah najis mutawassithah ini agak panjang, jadi kita baca di minggu yang akan datang. Jadi kita bahas tentang masalah hukum-hukum najis yang lainnya. Ada sesuatu yang najis bisa menjadi halal, yang tadinya najis bisa menjadi halal dengan syarat ini. Misalnya kita bahas juga. Oke, ini dulu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah bermanfaat, bisa diingat, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah, intinya kita selalu berdoa minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memberikan kepada kita kekuatan, istiqomahan fi taatillah, fi taati Rasulillah. Jangan pernah kita bosan, jangan pernah kita capek dengan apa yang kita rasakan untuk menuntut ilmu. Terkadang ada rasa jenuh, terkadang ada rasa bosan, terkadang ada rasa sumpah biasa. Tapi kita harus lawan, jangan dikeloki sumpah itu, jenuh itu, bosan itu. Teruslah kita berdoa, teruslah kita meminta untuk apa? Menutupi segala kesalahan kita, menutupi segala keburukan kita, menghapuskan segala hal-hal yang tidak baik,
sudah kita lakukan. Ini ada seorang yang luar biasa, ya dah. Jadi masya Allah luar biasa, intel, ya dah. Jadi intel, ya dah. Tapi yang dirubah keadaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semangat bukan main dia untuk majlis, ya dah. Dia buka majlis di rumahnya, dia buka majlis di tempat orang tuanya, dia adukan bundah sebulan sekali keliling, dia semangat, ya dah. Ya untuk apa? Jadi apa semangat macam ini, ya dah. Anak tutup kesalahan, ya banyak kesalahan yang banyak dosanya, ya dengan cara ini lalu mana aja, ya dah. Hapuskan segala kesalahan anak, hapuskan segala keburukan anak-anak yang dulu mau hidup sendiri semua. Cara ini lalu anak baca cara lain, cara inilah anak baca, dia ganti kau, ya dah. Segala keburukan dia dihapus dulu dengan apa? Kebaikan. Makan kawan-kawan beliau dewek didakwanya, diajak juga. Nah dia itu polisi, ya dah. Tapi semangat bukan main untuk majlis luar biasa. Kita doakan insyaallah dia istiqamah fi taatillah fi taati rasulih, dan di dalam mujahadahnya, di dalam hijrahnya, ya dah. Berubah keadaan insyaallah kita pun keadaan kita dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selagi kita sering hadir istiqamah, hadir ke majlis ilmu, lambat laun, cepat atau lambat, Allah akan rubah keadaan kita menjadi lebih baik. Yakinlah itu, karena itu ya dah janji daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalis janis, orang itu ya dah akan sesuai dengan siapa dia duduk. Ya, seorang itu akan sesuai dengan siapa yang dia duduk. Dia duduk sama orang soleh, dia duduk sama orang baik, lambat laun dia akan jadi soleh dan baik. Dia duduk sama orang yang galak melakukan maksiat, galak melakukan yang diharamkan, dia pun lambat laun akan melakukan hal yang demikian. Dan itulah sebaik-baiknya teman adalah yang mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada Rasulullah, mengingatkan kita kepada kebaikan. InsyaAllah ja'alana wa iyyakum, Allah jadikan kita gara-gara termasuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang saling tawasau bil haq, tawasau bis sabri, saling mengingatkan dengan kebenaran dan saling mengingatkan dengan kesabaran di dalam menggapai ridha Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah Ratul Ibn, mungkin ada yang kurang paham masalah najis tadi, silakan untuk bertanya. Dari najis berat dipersilakan, kami persilakan. Ya soalnya nak tidur dulu melok kan. Bib, nak nanya Bib, kalau untuk najis anjing tadi Bib, kalau di tempat begawi ini kan ada anjing liar datang. Nah biasa dia tuh galak tidur. Nah tempat yang ditidur tadi jadi najis dah Bib. Kalau memang najis, cara menghilangkannya kat mana Bib? Itulah tadi, kalau seandainya kering, sama kering, tidak ada najis dia. Tapi kalau seandainya basah, apalagi ada cap, misalnya anjing becek bekas kakinya, itu najis hukumnya. Nah, cap mana kalau membersihkan tadi bukan di anggota tubuh kita? Sama baik, tetap dengan 7 kali usah, 7 kali siraman. Ya dah, kalau seandainya kita yakin anjing ini cuma di sekitaran sini baik, ya kita siram di sekitar situ baik. Ya dah, siram. Ya dah, kalau seandainya itu sudah kita siram, campur tanah sikok, udah disiram. Tanah itu bukan berarti banyu itu harus jadi hitam. Tidak. Tidak. Bukan nak sekali banyak tanahnya. Tidak. Secukupnya baik. Secukupnya baik. Penting ada tanah masuk ke sini. Itu yang memenuhi syarat. Bukan berarti harus tanah banyu seember tanah jadi hitam. Kalau banyu berubah, nambah gawe itu. Tidak. Nyusahkan kita malahan. Tidak. Secukupnya baik tanah segenggam baik. Jadilah. Jadi kalau lantai macam mana? Kalau seandainya memungkinkan pajak disiram, ya dah, siram baik. Ya dah, tapi kalau tak memungkinkan, malah tambah jadi najis segala sekitaran situ. Jadi macam mana? Ya bersihkan di tempat yang menajis, sudah siram sekali, lapi. Ya dah, siram 2 kali, 3 kali, 7 selesai. Baru dikeringkan. Selesai.
Tapi tidak, kalau tempat di luar tidak perlu nak kita nyari anjing lah, tidak, jangan cerita. Tidak, kalau sekiranya tempat anjing itu biasa ni, sudah ada usah kita ke situ. Tidak, ada usah kaget sini ada anjing, kaget sini anjing, nanti timbul lah. Jadi bingungan deh kita. Kepala punya, hidup cek itu sama berhasil. Di mana tempat itu terkena anjing, tidak disiram 7 kali, salah satunya adalah dengan tanah. Wallahu a'lam. Silakan, ada di belakang. Ayo kita langsung. Bulu kursinya kenapa aja itu ya? Kita kan kalau itu ini betul jadi jalan kita tolak. Bulunya nempel. Itu tolak kita lanjutkan atau kita batal? Kalau ulang lagi. Ini ada Dibahas tadi. Ya, hukum sesuatu apabila terpisah dari hewan. Ya, apabila terpisah dari hewan tersebut. Ya, kalau seandainya memang kita pas sholat sudah bersihkan dah kati, ya sudah. Pas sholat tiba-tiba ada, terus ke sholat kita. Tapi kalau sudah benar-benar kita tahu ada bulu masih kita lanjutkan, kita sholat kita tidak boleh. Jadi kita bahas tentang pembahasan itu apa hukumnya yang terpisah dari badan hewan. Beda, apa hukumnya sesuatu entah itu bulu, sayap, kaki, kukunya, apalah yang terpisah dari tubuh hewan itu ada pembahasannya. Dan selesai kita bahas mutawas itu, kita bahas itu. Jika lagi pertanyaan, kami persilakan di belakang. Di belakang kalau ada pertanyaan. Ya, Irul di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Bib, Ya. tadi kan yang kalau di rumah miara anjing atau ada patung jauh dari malaikat. Nah kalau di rumah tuh ada kayak boneka atau main-mainan anak yang bentuk-bentuk kayak robot-robotan atau itu termasuk dari? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Walaupun ada ulama yang memang keras, sebagian mereka tetap ngomongkan dia tidak boleh. Ya, tapi ulama belakangan ini mereka mengatakan tidak boleh. Tapi niat kita tujuan apa? Untuk mainan budak itu. Ya, untuk mainan budak. Tidak apa-apa. Tapi sekiranya yang dikatakan patung itu yang misal patung manusia misalnya, ya, atau patung hewan yang utuh bentuknya. Ya, itu yang dikatakan menjadi sebab terhalang, apalagi patung dewa misalnya, jangan ya, itu bukan urusan kita itu. Itu yang tidak bolehnya. Untuk mainan boneka dan lain sebagainya itu tidak apa-apa. Ya, tapi tujuan kita untuk mainan budak, jangan budak. Tapi sebagian ulama yang keras mereka mengatakan tetap tidak boleh, tetap tidak boleh. Allahu a'lam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbana atarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna. Ya Rabbana atarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna. Fatub alaina taubat taghsil kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw sahba wal muslimina ajma'in rabbi istasma fadlan wa judan
نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعظى بكل سن صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عدد الشعب والحمد لله بالبدء والثناء والحمد لله بالبدء والثناء يا ربنا اعترفنا بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Allahumma ya mu'awwidul ahwal 'awil adana wa 'alana wa ila ahsanil hal. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.